Salam, selamat pagi, salam jumpa dalam saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Diberi balas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angkuh, kini harap Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus 2 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu atas kasih dan kebaikan-Mu yang telah memilih kami untuk beroleh anugerah keselamatan-Mu sepanjang hari ini. Kuasailah hati, pikiran, kerja layan kami. Bapa, di pagi yang indah ini, sebelum kami beraktivitas, kami berdoa agar kami dihindarkan dari situasi dan kondisi yang membebani pikiran kami. Biarlah semua jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan firman-Mu yang akan kami baca ini diam dalam hati kami. Kami dapat mengetahui, mengerti maksud Tuhan menghadirkan kami dalam dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sobat PKLU, kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yang menyatakan semuanya adalah anugerah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita yang jahat. Pada dasarnya, kita adalah orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan kita akan membaca Sabda Bina Umat dengan judul Hati Diubah, Ciptaan Dijaga. Sobat PKLU, pada ayatnya yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Belakangan, kita semakin sadar bahwa selama ini kita memanfaatkan teknologi dengan tidak bijak. Sebagai contoh,
pemakaian plastik yang berlebihan, padahal keberadaannya mengancam lingkungan. Oleh karena itu, gerakan mengurangi sampah plastik semakin digalakkan, termasuk juga di tengah gereja. Gerakan seperti ini menjadi bagian dari refleksi kita pada kisah Paulus saat mengingatkan jemaat di Efesus. Sebelumnya, jemaat Efesus hidup dalam pelanggaran dan dosa. Mereka mengikuti aturan dunia dan keinginan daging. Namun, kasih Allah senantiasa hadir bagi dunia. Karena belas kasih-Nya yang luar biasa, Allah memberi hidup di dalam Kristus. Sebelumnya, dosa tidak hanya memutus hubungan dengan Allah, tetapi juga menciptakan jarak dengan ciptaan yang lain. Manusia seakan terlena dalam hidup yang berpusat pada diri sendiri. Akibatnya, tanah mengering, sungai tercemar, udara tak lagi sehat. Kita lupa bahwa bumi ini bukan untuk kita sendiri, tetapi rumah kita bersama. Kita butuh pemulihan, bukan hanya lewat ilmu, teknologi, atau gerakan sosial. Pemulihan yang paling mendasar adalah perubahan hati. Hati yang dijamah kasih Kristus akan memandang lingkungan sebagai anugerah, bukan alat. Kita seharusnya tidak lagi boros dan sembarangan, tetapi peduli dan bijaksana. Mulailah dari hal sederhana, menghemat air dan listrik, membawa botol minum sendiri, dan membuang sampah pada tempatnya. Perubahan kecil dari hati yang dipulihkan Kristus dapat membawa dampak besar. Dunia ini membutuhkan bukan sekadar solusi, tetapi manusia baru. Manusia baru itu adalah manusia yang sudah diubah oleh karya keselamatan Kristus. Manusia yang pulih dan memulihkan juga ciptaan yang lain. Pemulihan yang mengubah itu dimulai dari satu langkah kecil yang diambil dalam kasih dan pengharapan. Amin. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihanmu, teguhkanlah aku dan engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Sobat PKLU, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam minggu transfigurasi ini kami bersyukur atas berkat pemeliharaanmu, senantiasa baik dalam suka maupun dalam duka. Tuhan, berilah hati yang lapang supaya dapat menerimanya dengan baik. Biarlah bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Saat ini
dan selamanya. Karuniakanlah mata hati yang terang untuk mampu memahami kehendak-Mu Bapa. Kiranya lewat kehidupan kami selalu memancarkan kebenaran-Mu, walaupun kami harus memikul salib dan mengikuti kehendak-Mu senantiasa, agar kami terus berbuah. Sekalipun tidak mudah di zaman yang menawarkan banyak kemudahan yang tidak sejalan firman-Mu. Tapi bersama Tuhan tiada yang mustahil. Mampukan kami untuk tetap taat setia pada firman-Mu dan percaya dengan sungguh, dengan kerendahan hati, agar mata kami terbuka, hati, sikap, dan tindakan kami seturut firman-Mu untuk melihat kemuliaan-Mu. Mampukan kami menghormati, menjaga, dan mencintai warisan ilahi di bumi. Ya Bapa dan Roh Kudus, ubahlah hati kami agar tetap mengarah pada Kristus dan dapat diterima sesama kami. Pada kesempatan ini, kami berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode berserta dengan badan-badan pekerja bersama dengan keluarganya, juga badan-badan pelaksana pada tingkat MUPEL dan majelis pada tingkat jemaat bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka agar mereka dapat melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan oleh GPIB dalam tingkat MUPEL maupun jemaat ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap memberkati mereka semua. Juga kami berdoa bagi Dewan PKLU, Koordinator PKLU, dan pengurus PKLU pada tingkat jemaat. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka agar mereka dapat melaksanakan semua program-program yang sudah dipersiapkan. Kepada kami warga PKLU, agar kami warga PKLU tetap merasakan kebahagiaan, sukacita, damai, sejahtera, dan tidak merasa sunyi, tidak merasa sendiri, dan tidak merasa kesepian Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan program-program itu kami dapat saling berinteraksi satu dengan yang lain di semua warga PKLU dimanapun berada. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan semuanya ya Bapa. Bapa kami dalam surga, ampunkan salah dosa kami Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sobat PKLU, kita sudah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap semangat, pelayanan segar dan hijau, dan terus berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Terima kasih.